menurut saya memang seorang pemimpin harus jauh dengan hal-hal yang perzinahan. Itu saya setuju. Tapi semua itu saya kembalikan kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan pilihan hatinya masing-masing. Selamat sore pemirsa. Gemilau panggung politik nampak kian menarik minat selebriti tanah air berkutat dengan nikmatnya kedudukan. Tak pandang bulu, kenikmatan itu coba direguk para penghias layar kaca. Lantas, apa yang mereka cari kini? Nikmat sesaat atau murni panggilan pengabdian? Bersama saya Desi Novianti, inilah investigasi selebriti. Tinggal beberapa bulan lagi Julia Perez dan Maria Eva akan duduk di singgasana calon tampuk pimpinan Kabupaten Pacitan dan Sidoarjo. Pertengahan tahun ini, jika tidak ada perubahan waktu, mereka bakal maju pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai calon wakil bupati. Julia Perez tampak siap dalam pencalonannya, terbukti dengan perjalanannya yang intens ke Pacitan untuk menemui masyarakat di sana. Maria Eva pun demikian. Selebriti yang pernah tersandung masalah moral dengan salah seorang anggota DPR ini kiat mempromosikan kemampuannya dalam memahami seluk-beluk kota Sidoarjo, termasuk penanganan lumpur Sidoarjo. Sayang langkah dan semangat mereka bakal terkendala seiring bakal keluarnya rancangan peraturan pemerintah tentang persyaratan mengikuti pemilu kada. Baru-baru ini, pemerintah cek Kementerian Dalam Negeri mengajukan satu persyaratan tambahan bagi setiap orang yang ingin maju dalam pemilu kepala daerah, yakni setiap calon harus mempunyai pengalaman berorganisasi dan tidak memiliki cacat moral. Cacat moral yang dimaksud adalah tidak pernah terlibat perzinahan. Julia Perez jelas tidak tersangkut peraturan ini. Tapi penampilannya yang seronok dan kerap mengundang libido masyarakat boleh jadi bakal tersandung. Sementara Maria Eva sangat pasti bakal terpental. Lantas, apa tanggapan mereka terhadap peraturan diskriminatif itu? Benarkah mereka tetap melangkah mengejar kursi nomor 2 di Pacitan dan Sidoarjo atau mundur seperti Ayu Azhari dalam pemilihan kepala daerah di Sukabumi? Pemirsa, inilah investigasi selebriti. Rancangan peraturan yang sedang digodok Kementerian Dalam Negeri mencabik langkah Maria Eva dan Julia Perez sebagai calon wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pacitan dan Sidoarjo pertengahan tahun ini. Menteri Dalam Negeri dalam peraturan tersebut menegaskan setiap calon yang pernah terlibat perzinahan atau perselingkuhan tidak boleh maju menjadi bupati. Jelas dalam Undang-Undang 32 tahun 2004, pemerintah daerah di dalam pasal 58 itu terdapat 16 butir persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin daerah itu tidak ada termasuk pasal perzinahan dan juga pengalaman. Mungkin Pak Mendagri itu mengeluarkan kata-kata yang terburu-buru, kata-kata yang penuh dengan emosi, ya kan? Menurut aku beliau mengatakan sesuatu seperti itu terlalu dini. Maaf nih saya bicara. Ini semua adalah seluruhnya adalah warga negara Indonesia yang punya hak dan kedudukan yang sama di mata hukum dan negara. Melihat track record keduanya, Julia Perez jelas tidak tersangkut rancangan peraturan ini. Pasalnya Julia Perez tidak pernah merasa berzina atau selingkuh. Tapi Maria Eva, adegan seronoknya dengan salah satu anggota DPR beberapa tahun lalu menjadi penghalang yang sulit untuk ditepis. Melihat masa lalu, sejatinya Julia Perez pun belum merasa aman. Foto-foto vulgarnya yang pernah menghiasi media dianggap Menteri Dalam Negeri sebagai pelanggaran moral. Tidak ada persyaratannya.
persyaratan moral tidak ada. Dan saya tidak pernah melakukan perzinahan. Sekarang sebagai contoh misalnya, apakah anak-anak adik-adik kita yang tidur di gelandang, ini jadi gelandangan di bawah kolong jembatan, sampai anak cucunya akan terus menjadi gelandangan, tidak bisa menaikkan harkat dan martabatnya? Apakah dia tidak bisa membangun untuk negara ini? Apakah dia tetap menjadi anak kolong jembatan? Satu. Kedua, apakah anak seorang pelacur pun, maaf saya bicara, apakah terus-terus sampai anak cucu buyutnya dia akan menjadi anak seorang pelacur? Apakah dia nggak bisa memajukan negara ini? Saya pikir ini terlalu berlebihan dan sangat disayangkan sebagai seorang menteri dia bicara seperti itu. Ternyata kita harus ke jalan. Maju sebagai calon kepala daerah adalah hak setiap orang. Dan hak setiap orang pula memilih calon yang dianggap berkompeten memimpin daerahnya. Rancangan peraturan Kementerian Dalam Negeri dianggap pelanggar hak dasariah manusia. Akankah Julia Perez dan Maria Eva bakal memprotes peraturan tersebut? Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Makanya aku sadar bahwa aku tidak mungkinlah memaksakan kehendakku untuk menjadi nomor satu. Dan di antara mereka yang diragukan kredibilitasnya, nama Julia Perez dan Maria Eva menyedot perhatian semua kalangan yang menilainya. Minim pengalaman tak membuat surut langkah keduanya maju sebagai kepala daerah. Lantas, akankah Maria Eva dan Julia Perez tetap melaju di tengah polemik yang ada tanpa mengikuti jejak pendahulunya yang gugur lebih dahulu? Nyaris sepanjang karirnya di dunia entertainment, Julia Perez tampil dengan pose seperti foto-foto tadi. Tidak pernah terlihat artis yang fasih bahasa Belanda dan Prancis itu terlihat mengenakan rok. Hanya sekali dalam sorot kamera kami, kekasih Gaston Castaño ini tampil rapi, yakni ketika menghadiri resepsi pernikahan Ardi Bakri dan Nia Ramadhani beberapa waktu lalu. Jika dirunut, Maria Eva pun tidak jauh berbeda. Penampilan mereka yang acak vulgar ini menjadi bumerang yang cukup menohok saat ini. Pasalnya seseorang yang pernah tampil vulgar oleh pemerintah dianggap telah melanggar kaidah moral dan karenanya tidak pantas ikut pemilihan kepala daerah. Ini kesempatan aku. Jadi kalau aku terlalu melihat, misalnya terlalu lihat masa lalu aku, background aku bagaimana, tidak menjamin masa lalu itu apa yang akan kau lakukan sekarang ini. Punya kekurangan, sangat banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Aku sangat tahu kok. Makanya aku sadar bahwa aku tidak mungkinlah memaksakan kehendakku untuk menjadi nomor satu.